Halo semuanya, kembali lagi di Serase, Serba-Serbi Katekese. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada Sabtu Suci tahun ini, kita akan melaksanakan ibadat Tujuh Duka Maria. Apa sih makna ibadat ini? Mengapa kita diajak untuk merenungkan duka Bunda Maria? Mari kita simak penjelasan dengan narasumber kita yaitu Suster Edite CP berikut ini. Halo, saya Suster Edita dari Kongregasi Pasionis. Terkait ibadat Tujuh Duka Maria, ibadat Tujuh Duka Maria adalah devosi yang mengajak kita merenungkan tujuh penderitaan Bunda Maria dalam mengiringi hidup dan karya keselamatan Yesus Kristus. Melalui ibadat ini kita diajak untuk menghayati keteguhan iman, cinta dan pengorbanan Bunda Maria sebagai teladan dalam kehidupan kita. Oh ya suster, kan ada Tujuh Duka Maria suster ya. Nah suster, apa saja sih Tujuh Duka Maria tersebut? Dan apa saja makna dari masing-masing duka Maria tersebut suster? Baik, terdapat tujuh duka Maria dan setiap makna dari tujuh duka Maria tersebut adalah duka cita pertama, nubuat Simeon, Injil Lukas bab 2 ayat 25 sampai dengan 35. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa Yesus telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan. Perbantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Injil Matius bab 2 ayat 13. Dalam mimpi malaikat berpesan kepada Yohanes agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan, di mana harus tinggal, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari. Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Injil Lukas bab 2 ayat 43 sampai dengan 45. Sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari, membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, Maria bertemu Yesus memanggul salib. Sebagai seorang ibu melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati. Membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang akan menembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima, Yesus wafat di salib. Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima seperti dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, Yesus diturunkan dari salib.
Injil Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 40. Waktu Yesus disalibkan, semua murid-muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua, dan ia tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus, saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Duka cita ketujuh. Maria menghantar Yesus ke makam. Injil Yohanes bab 19 ayat 41 sampai dengan 42. Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi lebih susah lagi ketika harus menguburkannya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Saudara-saudari terkasih, perlu kita pahami bahwa 7 kesedihan tersebut tidak ada hubungannya dengan 5 peristiwa duka Rosario. Semoga dengan menghayati 7 duka Bunda Maria itu, kita semakin diteguhkan bahwa apapun keadaan hidup kita tetap mempunyai pengharapan akan belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, marilah kita hadir dan berpartisipasi dalam ibadat 7 duka Maria pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 5.30 di Paroki Santo Agustinus Sungai Raya. Bersama-sama kita merenungkan kasih dan pengorbanan Bunda Maria serta mempersiapkan hati menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Suster. Nah, Suster, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, apa sih alasan kita mengikuti ibadat 7 Duka Maria ini? Alasan mengapa kita perlu mengikuti ibadat 7 Duka Maria adalah 1. Menghayati iman. Ibadat ini membantu kita memahami pengorbanan Yesus dan peran Maria dalam rencana keselamatan. 2. Belajar dari ketabahan Maria. Maria adalah teladan dalam menghadapi penderitaan dengan iman dan penyerahan diri. Ketiga, mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui doa dan renungan, kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan dan Bunda Maria. 4. Persiapan menyambut Paskah. Ibadat ini menjadi persiapan rohani untuk merayakan kebangkitan Yesus. Oke, Suster, berarti ada 4 alasan ya mengapa kita perlu mengikuti ibadat 7 Duka Maria ini. Yang pertama untuk menghayati iman, kedua untuk belajar dari ketabahan Maria, ketiga untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan keempat untuk persiapan menyambut Paskah. Baik, Suster, terima kasih atas katekesi singkat tentang ibadat 7 Duka Maria ini. Oh iya, teman-teman, ini adalah ibadat 7 Duka Maria yang pertama dilakukan di gereja paroki kita loh. Jadi yuk semuanya, mari kita hadiri ibadat 7 Duka Maria pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 5.30 di Paroki Santo Agustinus Sungai Raya. Semoga ibadat 7 Duka Maria ini menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita hadir dengan hati yang terbuka dan siap menerima rahmat Tuhan. Salam damai dan sampai bertemu dalam ibadat. Tuhan memberkati. See you.